Semakin pelit, semakin ragu dengan hari akhir. Semakin dermawan, semakin yakin dengan hari akhir. Orang pelit itu kan dia menyangka kalau uangnya disedekahin hilang. Orang dermawan itu dia Qala al-Imam Asy'arani radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain amin. Min awsafil mu'minin, dan daripada sifatnya orang-orang mukmin ialah wala bakhilan hasyashan basyashan la khassasan wala jassasan yuhibbu fillah wa yubghidu fillah wa yardha fillah wa yaghdabu lillah. Dan daripada sifatnya orang mukmin itu tidak pelit, tidak kikir. Orang pelit itu pastinya karena dia cinta berlebihan dengan dunia. Orang pelit itu orang yang nggak mau sedekah, bahkan yang wajib zakat nggak dikeluarkan. Orang pelit itu karena dia menyangka tidak ada kehidupan setelah kehidupan ini. Semakin pelit, semakin ragu dengan hari akhir. Semakin dermawan, semakin yakin dengan hari akhir. Gini hadirin, orang pelit itu kan dia menyangka kalau uangnya disedekahin hilang. Makanya dia nggak mau nyedekahin. Orang dermawan itu dia yakin bahwa apa yang dia keluarkan nggak akan hilang, akan dia tuai nanti kehidupan selanjutnya. Makanya dia nggak pelit. Saya mau tanya, sampean setor uang ke bank, pulang kepikiran nggak? Tadi kan bawa duit, anggap 10 juta, masuk bank disetor. Disetor di bank itu pulang merasa nyaman karena sudah setor, apa sumpek pikiran duit hilang? Nyaman kan? Kenapa Anda merasa nyaman? 1, uang Anda nggak hilang. 2, uang Anda aman. 3, uang Anda berbunga. Makanya orang yang meletakkan uang di bank plong hatinya. Nah, orang yang sedekah, ketika dia sedekah, 1, nggak hilang, aman karena langsung diterima oleh Allah. Gambarnya di tangan orang miskin, hakikatnya dia itu meletakkan hartanya. Wa may yuqridullaha qardan hasanah, yang minjemin kepada Allah pinjaman yang baik, minjemi Allah. Uang itu didepositoin ke Allah. Yudha'if. Bank berapa bunganya hadirin? Paling mentok bunganya 2,5%. Nggak ada, 1%, 1,5%. 5% nono, Bang Jamal. Paling mentok segitu. Tapi Allah enggak. Yudha'if, dilipat gandakan. 100% itu lebih. 700%, 7 kali lipat. 1000%, 10 kali lipat, sampai 700 kali lipat. Bang ngopo sing koyo ngono hadirin? Kita letakkan uang ini fakir miskin 10 sampai 700 kali lipat digandakannya pahalanya. Aman karena nyampe ke Allah. Kemudian ketika uang itu kita sedekahkan kepada fakir miskin,
itu adalah bekal kita nanti di kehidupan setelah kehidupan ini. Nah, yang heran, kadang kita ketika sedekah, kadang saya pikiran eman yuk. Tapi ketika masukin duit itu ke bank bisa bangkrut hadirin. Nggak sedikit bank itu bangkrut hilang duitmu. Tapi Gusti Allah nggak pernah bangkrut. Makanya itu orang yang yakin dengan hari akhir dia nggak akan pelit karena hartanya aman, hartanya pasti dia akan dapat atau dia akan panen. Ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Orang kalau berbuat baik dia akan lihat nanti sekecil apapun. Nah, orang mukmin itu orang yang yakin dengan hari akhir. Orang yang yakin dengan hari akhir mesti dia orang yang dermawan. Yang tidak yakin itu orang yang pasti pelit. Jadi masalahnya bukan pelit dan dermawan. Masalahnya yakin nggak sama hari akhir. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Tahu nggak kalian siapa orang-orang yang mendustakan ad-din? Apa din itu? Ad-din lughatan al-jaza, hari pembalasan. Tahu nggak kalian siapa orang-orang yang mendustai hari pembalasan? Siapa yang mendustai hari pembalasan? Siapa? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Mereka orang yang enggak peduli dengan anak yatim, enggak peduli dengan memberi makan orang-orang miskin. Kok kan aneh ya? Tidakkah kau tahu siapa orang yang mendustai hari akhir? Orang yang enggak peduli. Maknanya apa? Maknanya orang yang enggak mau sedekah, yang enggak mau bantu dengan sesama, dia enggak yakin akan adanya hari akhir. Dia merasa uangnya hilang wis. Ya, tapi hakikatnya tidak. Makanya Nabi pernah mengajarkan kepada Sayyidatuna Aisyah istri beliau pelajaran yang berharga. Apa itu pelajarannya? Gini, Nabi memerintahkan beliau untuk nyembelih kambing. Aisyah sembelih kambing. Langsung Aisyah memerintahkan orang untuk beli kambing, kemudian menyembelihnya. Setelah disembelih, kata Rasulullah, bagiin, sisain sedikit buat kita. Siap ya Rasulullah. Tahu Rasulullah itu sukanya paha. Dibagiin, disisain pahanya sedikit buat Nabi, buat Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Aisyah, "Ya Aisyah, ma yabqa minha?" Apa yang tersisa dari hewan yang telah kau sembelih? Kemudian katanya Aisyah, "Ma yabqa minha illa hadza ya Rasulullah." Enggak sisa kecuali ini. Ini apa? Daging paha tadi. Aisyah, ma yabqa minha. Kok Nabi nggak percaya? Loh, ya Rasulullah, la yabqa minha illa hadza. Aku bagiin semua, sisanya cuma ini. Aisyah, ma yabqa minha. Ya Rasulullah, ma yabqa illa hadza. Senyum Rasulullah. Kemudian mengatakan, Aisyah, tabqal kul wa tazulu hadza. Semuanya itu yang sisa dan tinggal ini yang habis. Yang kita makan ini habis, yang kita berikan orang ini justru yang sisa terus sampai nanti hari kiamat. Baru paham Aisyah. Nah, suruh mikir. Jadi uang yang harta yang kita makan tuh habis. Yang kita sedekahkan itu yang sisa. Habis sama sisa itu bagus mana? Hilang sama kekal, sama awet, sama hilang, itu bagus mana?
awet kan. Makanya sebagian sholihin mereka itu dalam mengungkap hadis Nabi, al-yadul ulya khairun minal yadis, tangan di atas lebih afdal daripada tangan di, memberi lebih afdal daripada. Hadis ini mengungkap, jadilah kau orang yang suka memberi, jangan suka minta. Ya, jangan suka minta, tapi jadi orang yang suka memberi, karena tangan di atas lebih afdal, istighna anin nas. Tapi sebagian sholihin mereka kalau memberikan harta kepada fakir miskin nggak gini, hadirin. Kalau ngasih harta kepada orang fakir miskin nggak gini, tapi gini, uangnya ditaruh, dijelek atau duit akun. Ya. Kanggo duit. Ya, saya kasih contoh. Nah, kita akan ngasih gini, diterima. Orang solehin enggak, uangnya ditaruh gini. Orang miskin yang ngambil. Beliau berkata, tangan di atas lebih afdol daripada tangan di bawah. Kenapa? Karena dia yang membuat harta saya ini kekal, enggak hilang. Iya. Terima kasih saya sama dia. Kalau umpama ini enggak diambil, ini hilang saya makan. Karena dia ambil, dia menjadikan harta yang mestinya hilang jadi kekal. Kalau kita berpikir seperti itu, kita nggak akan sombong. Ketika setelah memberi, nggak akan bangga kan, nggak akan sombong. Orang miskin yang membuat harta kita kekal, yang tadi semestinya hilang. Laulahum, kalau bukan karena mereka, hilang hartamu semua. Gara-gara mereka lah hartamu sekarang jadi kekal sampai di akhirat. Terima kasih kita sama fakir miskin ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah menjadikan kita semua hamba-hamba yang beriman. Dengannya kita mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah, ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.